Pawarta Java TV. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, sebelum membahas mengenai topik terbaru, yakni ciri-ciri Satrio Piningit Ratu Adil, sang pemangku Wahyu Hidayat, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi teman-teman dan subscribe pada channel kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas like dan komentar positif dari teman-teman. Tidak lupa juga kami dengan senang hati bila teman-teman men-share konten ini ke publik melalui akun lain yang teman-teman miliki. Para pecinta Pawarta Jawa TV, dalam pertunjukan Wayang Porwo, kita sering mendengar lakon tumuruning Wahyu Hidayat atau turunnya Wahyu Keprabon yang sering disebut dengan Wahyu Hidayat. Suatu anugerah yang dalam jagat pagelaran Jawa diberikan oleh dewa kepada Arjuna, sang ksatria dari Madukara. Di dalam mendapatkan Wahyu Hidayat, Arjuna tidaklah mudah. Selain melakukan Topobroto, Mesubroto, dan Lelonebroto, Arjuna harus membasmi para perusuh dari kerajaan Bikukung utusan Prabu Begonosuro yang akan mengancam nyawa Begawan Bibisono dari Singgelo. Sesudah tewasnya para perusuh dan Begonosuro, Arjuna mendapat petunjuk dari Bibisono untuk datang ke suatu pesanggerahan di mana Wahyu Hidayat itu berada. Pergilah Arjuna ke pesanggerahan itu. Sesampai pesanggerahan, Arjuna dihadang oleh 7 bidadari yang dipercaya oleh Batara Guru untuk menjaga Wahyu Hidayat. Ketujuh bidadari itu yakni Batari Supraba, Batari Urwasi, Batari Sawindri, Batari Warsiki, Batari Kembar Mayang, Batari Irim-Irim, dan Batari Tunjung Biru. Ketujuh bidadari akan memberikan Wahyu Hidayat kepada Arjuna, asal ksatria Madukara itu bersedia memenuhi hasrat asmara mereka. Wahyu Hidayat pun diterima oleh Arjuna sesudah melaksanakan permintaan dari seluruh bidadari itu. Pada dasarnya, kisah di muka mengandung makna simbolik, di mana untuk mendapatkan Wahyu Hidayat, Arjuna sang Wijiratu harus memenuhi 7 laku. Ketujuh laku tersebut selaras dengan 7 laku yang terkandung di dalam Wahyu Sabto Warsito, yakni Poncosilo, Poncokaryo, Poncoguno, Poncodarmo, Poncojoyo, Poncodoyo, dan Ponco Manunggal. Karenanya, untuk mengetahui seseorang memiliki ciri-ciri Satrio Piningit Ratu Adil atau bukan, tergantung apakah dia melaksanakan ketujuh laku tersebut atau tidak. Berikut penjelasan dari ketujuh laku tersebut. Poncosilo merupakan laku pertama
yang harus diamalkan oleh Satrio Piningit Ratu Adil. Untuk melaksanakan laku Poncosilo, Satrio Piningit Ratu Adil harus hambek manembah, hambek manunggal, hambek welas asih, hambek bisoto, dan hambek makaryo joyo sasomo. Hambek manembah, Satrio Piningit harus berbakti kepada Tuhan yang telah menitahkannya sebagai Kalifatullah dengan memiliki jiwa Hamamayu Hayuning Bawono. Hambek manunggal, Satrio Piningit niscaya berpedoman pada konsep manunggaling kawula Gusti, di mana tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negeri harus diselaraskan dengan petunjuk ilahi. Hambek welas asih, Satrio Piningit Sang Ratu Adil harus mencintai kepada sesama. Cinta kasihnya bukan hanya kepada keluarga, kelompok, dan golongannya, melainkan kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, dan ras. Bukan hanya kepada umat manusia, namun pula kepada binatang, tumbuhan, dan lingkungan alam. Sebab mencintai mereka sama halnya mencintai penciptanya, yakni Tuhan. Hambek bisoto, Satrio Piningit Ratu Adil harus memiliki kemantapan jiwa dan ketenteraman batin dalam melakukan usaha, berkarya, dan upaya membangun kesejahteraan bangsa dan negaranya. Hambek makaryo joyo sasomo, Satrio Piningit Ratu Adil harus memiliki kemauan keras dalam berkarya demi kejayaan bangsa dan negaranya. Poncokaryo merupakan laku kedua yang dilaksanakan oleh Satrio Piningit Ratu Adil. Di dalam melaksanakan Poncokaryo, Satrio Piningit Ratu Adil harus melakukan karyo cipto toto, karyo rasa resik, karyo karso lugu, karyo jiwo mardika, dan karyo suksmo meneng. Karyo cipto toto, Satrio Piningit Ratu Adil niscaya berpikir secara objektif, kritis, sistematis, tidak semrawut, dan samar-samar. Sehingga Satrio Piningit dapat menyelesaikan segala persoalan dengan benar dan tepat. Karya rasa resik, Satrio Piningit Ratu Adil dapat bertindak tanpa dipengaruhi dengan kepentingan pribadi dan didorong oleh hawa nafsunya. Setiap tindakannya senantiasa dicurahkan pada kepentingan seluruh rakyat dan negaranya. Karyo karsolugu, Satrio Piningit Ratu Adil senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin suatu negeri berdasarkan suara hatinya yang paling dalam. Karyo jiwa martiko, Satrio Piningit Ratu Adil di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak dipengaruhi oleh para pembisik di sekitarnya yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Sehingga pengabdiannya selama menjabat sebagai pemimpin negeri untuk bangsa dan negaranya. Karyo suksmo meneng, Satrio Piningit Ratu Adil dalam memerintah suatu negeri senantiasa menerapkan kebijakan, kebenaran, keadilan, dan kesucian fitrahnya sebagai hamba Tuhan. Sebab itu, pengabdiannya pada bangsa dan negaranya hanya dipersembahkan kepada Sang Khalik.